Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Deni Saputra dari kelas 11.1. Saya ingin membuat tugas video tutorial instalasi dan konfigurasi PTP server di Ubuntu Server menggunakan VSF TPD. Pertama-tama kita buka dulu Ubuntu servernya. Setelah itu kita ketikkan sudo su apt update seperti yang di sini. Setelah itu kita enter, lalu di sini kita suruh memasukkan passwordnya. Masukkan saja passwordnya, password dari Ubuntu server kalian masing-masing. Lalu setelah itu tunggu berapa saat, lalu dia akan selesai seperti ini. Setelah seperti ini kita ketik clear aja untuk membersihkan layarnya. Oke. Maaf tadi saya tidak record. Setelah tadi kita bersihkan layarnya, kita sudah ketik sudo su apt upgrade, lalu kita pilih yes di sini. Setelah itu enter dan kita akan mendapat tampilan seperti ini. Oke, setelah itu kita bersihkan lagi layarnya. Oke, sudah bersih seperti ini. Oke, setelah kita bersihkan tadi, kita akan ketik sudo apt install kita masukkan vs ftpd. Oke, seperti ini. Setelah itu kita enter, kita tunggu sampai selesai. Oke, kita tekan yes saja. Oke, setelah itu kita bersihkan lagi. Lalu kita tulis sistem oke. ctl spasi status vspt pd spasi lagi, kita tekan ini, lalu 0 spasi -1. Oke. Oke, setelah itu kita enter saja. Kita di sini invalid option. Oke, sebentar. Oke, maaf. Di sini seharusnya bukan 1 ya, tapi L. Oke. Kita ganti saja dengan L. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini baru kita bisa melihat statusnya. Oke, setelah itu kita bersihkan saja. Oke, setelah itu kita masukkan sudo add user. Lalu kita masukkan user baru ya untuk ini.
atau VTP server. Kita masuk Rizky saja di sini. Oke, kita enter. Oke, setelah ini kita suruh masukkan password baru. Kita samakan saja passwordnya. Oke, retype name passwordnya kita ulang lagi seperti yang tadi. Full name. Oke, kita enter. Room numbernya kita kasih juga. Work phone. Kita masukkan nomor telepon ini, kita masukkan saja semuanya. Oke, kita yes. Oke, setelah itu kita masukkan sudo mkdir, lalu kita spasi, kita slash home, lalu slash 2 VTP. Oke, seperti ini. Oke, tadi di sini kita sebenarnya kita masukkan dulu apa namanya, user kita yang tadi. Di sini saya usernya itu Rizky. Oke, ini setelah seperti ini kita enter. Oke, setelah tadi itu tadi sudo mkdir home, terus kita masukkan user Rizky, lalu VTP kita masukkan juga. Setelah itu kita enter, lalu masukkan sudo call nobody -2 no group, lalu kita slash spasi, lalu slash home slash user kita, lalu slash lagi masukkan VTP. Tuh. Oke, setelah itu kita enter. Oke, setelah itu kita enter, lalu kita masukkan lagi apa namanya? Sebentar, oke. Oke, setelah itu kita masukkan sudo, ininya diganti jadi chmod seperti ini. Lalu kita spasi, kita ketik A sampai W. Nah, di sini spasi lagi, kita nobody-nya kita hapus. Ininya juga, oke. Lalu kita hapus no group. Oke, setelah seperti ini kita langsung enter saja. Lalu kita ketik lagi sudo mkdir slash home slash directory apa namanya, bisa kita, lalu kita ketik lagi VTP. Setelah itu kita slash lagi, lalu ketik upload. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita enter. Oke, setelah tadi kita sudah mengetik sudo mkdir ini home Rizky VTP upload, lalu kita enter, lalu kita ketik lagi yang kedua ini nih, sudo call Rizky -2 Rizky, lalu spasi home, lalu user, lalu kita slash ftp, lalu slash lagi upload.
Lalu setelah itu kita enter, lalu yang bagian bawah ini echo, kita ketik echo, lalu tanda kutip my FTP server itu buat namanya. Lalu setelah itu kita buat tanda garis seperti ini, spasi sudo t spasi home slash home maksudnya. Oke, slash lagi, masukkan namanya, lalu slash ftp slash lagi upload. Oke, lalu slash demo .txt. Oke, seperti ini. Setelah seperti ini kita langsung enter saja. Lalu kita ketik lagi sudo spasi ls, lalu min la spasi home oh ya benar, lalu kita slash lagi nama, lalu slash vtp. Setelah seperti ini kita langsung enter saja. Oke, total 12 sini. Sudah seperti ini, kita langsung saja ketik sudo nano slash etc slash vsftpd dot conf. Oke, begini. Setelah gini kita langsung enter. Nah, langsung masuk ke menu GNU Nano ini. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan setelah masuk ke menu ini adalah menghapus tanda pagar di sebelah sini. Oh, maaf. Oke, maksudnya kita hapus tanda pagarnya seperti ini. Setelah itu kita hapus lagi di bawah sini sepertinya. Di mana ini? Create local user. Nah, ini dia. Kita hapus tanda pagarnya seperti tadi, seperti ini. Oke, setelah itu kita sudah menghapus tanda pagar di beberapa kode. Lalu selanjutnya kita ketik di paling bawah sini, yaitu user. Terus ini su. Oke, setelah itu kita ketik seperti yang seperti ini dari user sub sampai ke no. Setelah itu setelah semuanya sudah dikonfig, lalu kita
tekan Ctrl plus O. Ini untuk save ya, simpan file. Lalu kita enter. Pertama kita Ctrl plus O. Oke, terus lalu kita enter. Lalu setelah Ctrl O lalu enter, lalu kita gunakan Ctrl X. Enter, lalu Ctrl X. Setelah itu kita bersihkan. Oke, sudah seperti ini. Oke, setelah tadi kita sudah ketik, ini kita ketik seperti ini. Jangan kita ketik seperti ini. Oke, kalau sudah. Oke, setelah itu kita setelah seperti ini, kita masuk ke mana? Kita masuk ke putih. Bukan putih. Oke, setelah itu kita masuk ke FileZilla. Lalu kita masukkan host, username, dan password punya kita. Oke, kita coba connect. Oke, ditolak. Oke, ternyata di sini kita punya sedikit kesalahan. Tadi pas di config sebelumnya. Kita akan perbaiki dulu. Data transfers using the VSFTPD FTP server are not encrypted, including the credentials. Encrypted, including the credentials. Oke, untuk menekan kesalahannya ini kita ketik seperti ini dulu. Pertama, kita enter. Oke, kita masukin passwordnya. Oke, setelah seperti ini, kita lalu akan masukkan country name. Oke, setelah itu masukkan kode seperti ini. Lalu kita enter. Oke, lalu kita enter. Nah, kita sini lagi. Untuk ganti, kita akan ganti di bagian. Oke, kita ganti di bagian sini menjadi VS VTPD open. Oke, jadi seperti ini. Untuk atasnya kita juga ganti. Ganti. Di sini private. Terus slash seperti tadi VS VTP.
labelnya kita ganti yes. Lalu oke, kira-kira seperti ini untuk config yang benarnya. Oke, kalian bisa mengikutinya. Oke, setelah itu kita ctrx. Oke, kita tekan dulu. Pertama kita ctrx, lalu kita chat yes. Lalu di sini kita enter saja. Oke. Oke, setelah itu kita sudo system restart vsf ppd, lalu kita enter. Oke, lalu kita enter seperti ini. Udah. Oke, setelah kita mengkonfig tadi VTP servernya, kita masuk ke file Zilla. Di sini kita akan memasukkan host ID kita, di mana host ID ini adalah host ID dari Ubuntu server punya kita ini yang tadi kita config. Nah, di sini kita punya IP Ubuntu server kita ini 192.168.1.6. Oke, kita masukkan ke apa namanya host ini 192.168.1.6. Oke, lalu username-nya kita masukkan tadi yang sudah kita buat. Di sini kita masukkan passwordnya juga. Nah, setelah itu kita quick connect. Nah, di sini sudah successful. Setelah itu kita buka di sini. Sini ada satu file yang tadi sebenarnya saya sudah kirim. Saya coba. Nah, kita coba lagi di sini apakah bisa. Nah, kita di sini upload. Apakah bisa dia? Nah, di sini upload successful dan dia bisa masuk ke file di sini. Oke, dan kalau ingin menghapus filenya, kita tinggal klik kanan, lalu kita delete. Di sini ada tanda delete, lalu kita tekan yes. Nah, di situ itu cara untuk menginstal Ubuntu server, lalu mengupload dan menghapus file di VTP server. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.